Shalom adik-adik, kembali lagi hari ini kita akan beribadah di Sekolah Minggu GKY Palembang. Nah adik-adik, hari ini Lause yang akan memimpin ibadah di kelas kecil. Adik-adik di rumah tahu nggak nama Lause? Wah, pasti ada yang sudah tahu, pasti juga ada yang belum tahu ya. Iya, nama Lause adalah Lause Siu Siu. Hari ini adik-adik akan beribadah dengan Lause. Oke adik-adik, sebelum kita beribadah, Lause ajak adik-adik di rumah untuk bersama-sama berdoa. Oke, bagaimana cara berdoa yang benar? Lipat tangan dan tutup mata. Lause akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami yang akan beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan menaikkan pujian, yaitu pujian yang mengatakan kita mau mendengar ketika Tuhan memanggil kita. Kita naikkan pujian ini sambil bertepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya adik-adik, kita bergirang karena Tuhan Yesus cinta pada kita. Tuhan Yesus cinta pada adik-adik, cinta pada Lause, cinta pada papa dan mama adik-adik. Jadi kita bergirang dan kita juga mau mendengar ketika Tuhan memanggil kita. Iya adik-adik. Sekarang Lause mau mengajak adik-adik bangkit berdiri. Iya, Lause tunggu. Yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau menaikkan sebuah pujian yang berkata bahwa Allah kita besar sekali. Oke, ikuti gerakan Lause ya. Allahku besar, ku
kuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Oke adik-adik, bisa ya gerakannya? Langsung aja adik-adik di rumah menaikkan pujian ini satu kali lagi. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun miliknya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Oke adik-adik, masih tetap berdiri. Nah, sebentar kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Akan disampaikan oleh Lose Johan. Sebelumnya Lose mengajak adik-adik di rumah menaikkan sebuah pujian lagi menggunakan gerakan. Adik-adik masih bersemangat kan? Kita menaikkan pujian Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Sah, aku bisa. Tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sah, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita lipatkan tangan, kita tutup mata. Allah akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini
kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, pimpin kami sehingga kami boleh mendengarkan dengan tenang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus cinta semua anak. Suatu kali beberapa orang tua membawa anak-anak mereka untuk melihat Yesus. Murid-murid Yesus berusaha mencegah mereka, namun perbuatan mereka membuat Yesus marah. Ia berkata, biarkan mereka datang kepadaku. Ia membuka lebar kedua tangannya, memeluk dan mendoakan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Nah, Lose mau tanya, siapa di sini yang suka membaca buku? Ayo, siapa yang di sini suka membaca buku? Ya, buku pelajaran sekolah, atau buku cerita, atau buku komik, atau yang paling penting buku kita yaitu Alkitab, buku tentang firman Tuhan. Siapa yang di sini senang sekali untuk membaca buku? Ya, coba buku apa saja yang pernah kalian baca? Coba ingat-ingat ya. Mungkin ada buku cerita gitu ya. Ada buku sekolah yang adik-adik sudah pernah baca pasti ya. Dan yang paling penting Lose percaya pasti semua adik-adik pernah baca buku Alkitab. Betul? Oke. Iya, luar biasa ya. Kita harus senang untuk membaca. Karena membaca itu adalah untuk menambah kita punya pengetahuan, membuat kita semakin pandai, semakin pintar. Dan yang paling penting ketika kita baca Alkitab itu membuat kita semakin kenal Tuhan. Ya. Jadi setiap kita, apalagi anak-anak Tuhan, harus rajin, harus suka membaca. Ya. Nah, Lose mau cerita nih, adik-adik tahu nggak bahwa umat Tuhan sejak zaman dulu ya sudah suka membaca? Hah? Iya kak Lose. Tahu dari mana Lose? Nah, adik-adik mau dengar nggak ceritanya? Nih, Lose ceritain ya.
firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Nehemia, pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4. Apa ceritanya Lause? Nah, ceritanya waktu itu ada seorang imam atau seorang ahli kitab, ya, namanya adalah Ezra, ya. Nah, imam itu adalah seperti pemimpin ibadah. Dan ketika ibadah, seorang imam juga harus membacakan kitab suci untuk didengarkan oleh seluruh umat Tuhan. Itu salah satu tugas daripada imam, membacakan kitab, ya. Nah, waktu itu di kitab Nehemia ini diceritakan adalah hari perayaan besar umat Yahudi. Jadi mereka semuanya berkumpul di pintu gerbang. Semua warga berkumpul di pintu gerbang. Ada laki-laki, ada perempuan, dan juga ada anak-anak. Mereka kumpul di pintu gerbang mau ngapain? Mereka mau mendengarkan Imam Ezra membacakan kitab, ya. Tujuannya apa? Supaya mereka selalu ingat tentang pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana ingatnya? Nah, makanya waktu itu Nabi Musa menuliskan semua tentang perbuatan Tuhan kepada bangsa Israel, dibuat menjadi kitab. Dan kitab ini serta ajaran-ajaran dari Tuhan kepada Musa dibuat jadi buku dan harus selalu dibaca. Supaya seluruh umat Tuhan sampai kapanpun mereka tetap bisa tahu tentang perbuatan Tuhan dan tentang firman Tuhan kepada mereka. Karena ada bukunya, mereka tinggal membaca. Jadi waktu itu Imam Ezra membacakan kitab di depan banyak orang. Dia baca dari pagi sampai siang adik-adik. Dan semua orang itu duduk mendengarkan baik-baik pembacaan daripada kitab oleh Imam Ezra. Nah, ternyata hal ini terus berlangsung sampai zaman Tuhan Yesus adik-adik. Di perjanjian baru, Tuhan Yesus pun sering membacakan kitab di rumah ibadah. Dan banyak orang juga duduk untuk mendengarkan Tuhan Yesus membacakan kitab. Jadi luar biasa ya. Nah, jadi sampai zaman Tuhan Yesus ternyata setiap hari Sabat ada seorang imam yang akan maju ke depan lalu membacakan kitab dan didengarkan oleh semua umat. Dan ini ternyata sampai sekarang kita lakukan. Buktinya setiap hari Minggu kita beribadah, setelah kita memuji Tuhan, kita selalu siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang dibacakan oleh siapa? Dibacakan oleh lause-lause. Bacakan Alkitab, lalu lause-lause menerangkan atau menjelaskan apa yang dibaca di dalam Alkitab. Tujuannya apa? Supaya kita semua tahu tentang firman Tuhan. Kita semua kenal firman Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita tidak membaca? Atau tidak ada yang membacakan untuk kita? Bagaimana kita bisa tahu tentang firman Tuhan? Atau kalau kita sekolah, kalau kita malas membaca, bagaimana kita bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Mister dan juga Miss di sekolah? Ya, jadi penting sekali setiap kita untuk suka membaca. Kalau saya mau tanya nih, ya, adik-adik kalau di rumah ada tidak papa dan mamanya suka membacakan adik-adik buku sebelum tidur? Mungkin buku Alkitab, mungkin buku cerita, mungkin buku dongeng. Apakah papa mama di rumah suka membacakan adik-adik? Kalau misalnya belum, adik-adik boleh minta papa dan mama untuk membacakan cerita untuk kita. Khususnya cerita firman Tuhan. Biar adik-adik bisa mendengarkan dan adik-adik makin tahu tentang Tuhan, gitu ya. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, harus suka dan rajin untuk membaca sendiri, ya. Jadi kalian cari bukunya, belajar untuk membaca supaya kita makin lama makin pandai, ya.
Bagi yang belum bisa baca, minta tolong papa dan mama untuk membacakan bagi kita. Nah, adik-adik, jadi kita semua tahu manfaat dari membaca. Ketika kita membaca, maka pengetahuan kita bisa bertambah. Apalagi kalau kita membaca Alkitab, bisa buat kita makin kenal sama Tuhan Yesus. Oke? Jadi anak Tuhan itu harus rajin dan harus senang membaca. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa di sini mau jadi anak Tuhan yang suka membaca? Angkat tangan. Oke, luar biasa ya. Ingat, kita harus jadi anak yang suka membaca. Karena Tuhan memperkenalkan dirinya melalui buku, yaitu Alkitab. Jadi kita harus rajin untuk membaca. Selain membaca Alkitab, kita juga bisa membaca buku pelajaran dan membaca banyak buku yang lain. Ya, membaca adalah sebuah kegiatan atau kebiasaan yang bermanfaat. Oke? Nah, sekarang Losem juga mau bacakan untuk kita ayat hafalan untuk minggu ini. Ya, ayat hafalannya diambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 3a. Bunyinya, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Sekali lagi, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ya, firman Tuhan ini berbicara tentang orang yang suka membaca, apalagi firman Tuhan, dia akan berbahagia, dan mereka yang mendengarkan juga mereka akan berbahagia. Oke, sekarang semua aja kita berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami sebagai anak Tuhan harus suka membaca, karena kami bisa mengenal Tuhan salah satunya lewat buku Alkitab. Jadi kami harus senang membaca supaya kami bisa tahu tentang firman Tuhan, dan juga bisa senang membaca buku-buku yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di rumah kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tadi ceritanya mengajarkan kita semua untuk membaca, khususnya membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah pasti belum bisa membaca, tetapi biarlah nantinya adik-adik juga boleh rajin membaca, khususnya membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan berguna bagi kita semua adik-adik. Jadi nanti papa mama boleh membantu mengajarkan adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Seperti ayat hafalan hari ini di Wahyu 1 ayat 3a. Bunyinya, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini.
Lause bacakan sekali lagi ya. Wahyu 1 ayat 3a. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Adik-adik boleh menghafalkannya ya jika bisa. Adik boleh membacanya kembali bersama papa mama nanti di rumah. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, seperti minggu-minggu lalu, Lause sudah menjelaskan. Jadi, amplopnya adik-adik ambil kembali yang baru amplopnya. Nanti uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ditutup, ditempel, ya ditempel stiker karakter di belakang amplop. Di depan amplop adik-adik tempel tanggal 19 September. Nanti papa mama boleh bantu ya, adik yang di rumah. Setelah ditempel semua, dimasukkan kembali ke dalam kotak yang telah disediakan. Oke. Nah, bagi yang tidak memiliki kotak ini, adik-adik bisa minta tolong papa mamanya untuk transfer ke rekening di bawah ini atau scan QR code di bawah ini. Baik, sambil memberikan persembahan, kita naikkan pujian burung pipit yang kecil. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan untuk menutup ibadah pagi hari ini. Mari adik-adik di rumah lipat tangan kembali dan tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan ini. Berkati juga setelah ini kami akan bersama-sama ikut Google Meet. Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetapi jangan lupa, setelah ini adik-adik boleh minta tolong papa mamanya untuk join di Google Meet. Untuk ketemu dengan teman-temannya dan lause-lause. Ya, lause tunggu di Google Meet. Oke, lause Siung-Siung mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.